Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sururi anfusina mudhiyallahi wa man yuhlifu fala hadiyallahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan teman-teman semua. Insyaallah kita akan melanjutkan bab pertama dari kitab tauhid yang kita punya karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Sebelumnya selawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli wa Muhammad. sallim wa barik alaihi. Karena hanya dengan mengharap syafaatnya lah kita bisa kembali berkumpul bersama di surganya Allah menikmati telaga Kausar yang disebut dengan janji Allah. Ya Om ya. Sebelumnya Amin. kita doa belajar dulu yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Silakan makan apa sih? Ngambil apa sih Kamil? Kok menyenangkan sekali lihatnya. A'udzubillahi Tafadhol. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang selalu melimpahi kita, nikmat yang nggak bisa kita hitung, yang kadang-kadang kita malah nggak ngeh dapat nikmat itu, sibuk mengeluh, padahal sambil ngeluh sambil menikmati nikmat dari Allah gitu ya. Nikmat bisa mengeluh itu kita dikasih nikmat lancar itu ya. Subhanallah. Alhamdulillah, semoga kita sehat, semoga kita dikuatkan, semoga terjaga segala niat tetap karena Allah dan memerangi kebodohan diri sendiri. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung ke sesi 2 bab 1 dari Senin kemarin. Sesi 2 Silakan bab. Dinda. Ya, ya. Karena biasanya yang udah-udah biasanya bab 1 tuh malah 2 3 kali pertemuan ya, ya. Karena emang apa namanya dia ini Dia bagus. panjang. Kalau kita jelasin sedikit nggak enak, kentang jadinya. Kentang apa Bu Indah? Kentang Tentang itu sayuran, lagi pasti. lempeng. Saya punya admin solihah sekali ya. Baik, alhamdulillah kita langsung aja kayak ini kemarin saya mau langsung ke itu tuh yang surat Al-Isra ya, ya kan? Kemarin kita sudah sampai di baru sampai di An-Nahl kemarin kan? An-Nahl 36 dalil Iya. kedua Togut. Ya, tentang togut kan. Togut itu pokoknya intinya segala sesuatu yang dipuja-puja, dipuji-puji, diagung-agungkan, disembah selain Allah. Pokoknya selain Allah kalau ada yang kita segitunya mengagungkannya, segitunya memuja-mujanya, kita sudah membuat togut di sisi Allah. Gitu. Makanya kalau ngomong soal musyrik, musyrik itu bukan orang non-Islam, tapi musyrik itu orang Islam yang masih menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, ini yang gak kalah penting kita berpindah ke surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan ya, karena dia nyambung. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka. Teman-teman lihat bukunya yang Mbak Ninis, bukunya udah ada belum? Sudah, alhamdulillah. Bisa Sudah lihat sampai. di yang belum ada buku bisa lihat di PDF-nya. Belum saya lihat PDF Ustazah. Oh iya. Oh iya, Nah, udah di print ya Mbak ya? Sudah di enggak print. ada. Enggak, saya lihat di HP karena nggak punya printer dan nggak bisa keluar karena hujannya luar biasa hari ini Masya di Allah. Bali. Yang Ya, penting akan jelas ya. iya, Oke, insya Allah. Ya. ada kata-kata kodok ya. Wa kodo robbuka. Allah bukan sekedar nyuruh ya. Kalau suruhan kan kadang-kadang kita suruh dia nggak mau atau entar ya udahlah gitu kan.
atau suatu saat mungkin bisa saja berubah suruhan gitu kan. Tapi kalau udah wakodo, kodo itu kalau dalam bahasa itu udah ketetapan. Ya, walaupun di artinya disebutkan Allah memerintahkan. Tapi perintah itu perintah yang sifatnya tetap. Tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa ditawar-tawar. Maka Allah apa yang Allah perintahkan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sampai situ dulu. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu alla ta'budu agar jangan menyembah illa iyyahu. Selain dia. Siapa ya selain Allah sendiri? Ini masuknya ke tauhid uluhiyah. Ya, diperhatikan ya. Di satu ayat ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah ada tauhid uluhiyah. Allah meminta, Allah memerintahkan, Allah menetapkan perintah yang sifatnya tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa berubah-ubah lagi, nggak bisa ditawar-tawar. Untuk apa? Allah ta'budu agar jangan menyembah illa iyyahu wabil apa illa iyyahu selain dia. Jadi Allah meminta untuk tidak menduakan Allah. Allah meminta untuk jangan menyembah selain dia. Itu perintah yang sifatnya tetap sampai akhir hayat kita. Nah, di sini setelah kalimat illa iyahu, di sini nggak ada koma. Perhatikan ya, tidak ada koma, tidak ada titik, tapi Allah sambung dengan apa? Wabil walidaini ihsana, baru tanda baca berhenti. Kalau dalam Quran, tanda baca jim itu artinya jais. Jais itu boleh berhenti, boleh diterusin, gitu. Kalau dalam tajwid ya. Tanda baca jim itu artinya jais. Jais itu boleh berhenti di situ, boleh diteruskan. Kalau napasnya masih kuat, ya. Nah, apa artinya? Kok kalimat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berarti dua perintah ini adalah penting banget buat Allah Ta'ala perintahkan ke kita untuk kita lakukan. Nggak pakai protes, nggak pakai nego, nggak pakai tawar-menawar gitu. Apa kata Allah? Dan Allah telah memerintahkan kamu, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Dia, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Kalau pakai bahasa kita nggak pakai tanda bintang, nggak pakai pengecualian, nggak pakai pertanyaan ya Rob, tapi kan orang tuaku bla 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 bla. Ya Rob, tapi kan bapakku nggak tanggung jawab. Ya Rob, tapi kan ibuku bla 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 bla. Nggak pakai itu. Kalau udah lo bilang kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbuat baik sudah. Ihsana. Ya, ada kata-kata ihsana. Apa ihsana itu? Ihsana itu eh, perbuatan baik yang memang bukan cuma baik, tapi kelihatan indah dan juga enak dirasakan. Jadi kalau dibilang baik kan kadang-kadang kita baik, aku kan niatnya baik ke mama, tapi caranya tidak baik. Itu nggak baik, gitu loh ya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukanlah kebaikan kalau ninggalin kebaikan yang lain. Kadang anak-anak itu ke orang tua ya cerewet kan, nyuruh minum obat, nyuruh makan, tapi caranya galak. Orang tua kadang sedih, kadang nangis. Kenapa? Karena orang lansia itu udah lebih baper, sudah lebih halus perasaannya. Jadi kadang-kadang anak itu kayak guru, kayak guru ke anak SMA. Bukan guru ke anak TK, tapi guru ke anak SMA. Yang dia tegasin. Aku kan niat baik ke mama, mama biar sehat. Mama kayak gitu deh. Nggak bisa. Nah, kita perhatikan apa sih yang Allah perintahkan? Wabil walidaini ihsana kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Apa kata Allah lagi? Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kata Allah Ta'ala, kalau keduanya ya atau salah satu ya jika salah seorang dari kedua di antara keduanya atau kedua-duanya artinya kalaupun kita tinggal satu saja orang tua kita tetap kewajibannya sama. Mau masih ada ke dua-duanya, mau tinggal satu ke kata Allah Ta'ala. Maka yang pertama kali Allah perintahkan kepada kita, mungkin kelihatannya receh, tapi sereceh ini jarang yang bisa melakukannya. Apa kata Allah Ta'ala? Fala takul lahuma uffin. Dan janganlah berkata kepada keduanya perkataan ah. Mbak Ninis, kepikiran gak sih kok Allah Ta'ala kata ah aja sampai ditaruh dalam Quran? Ah, gitu kan? Kok nggak kata-kata yang lain? Yang lebih menyakitkan gitu loh. Yang suka anak ucapan ke orang tua. Iya ntar dulu misalnya. Ih mama bawel.
Tuh kan? Kenapa Allah Ta'ala cuma kasih saja? Padahal itu sangat sederhana, sangat simpel, tapi mungkin satu kata itu sudah menyakiti orang tua ya, Ustazah. Nah, itu ya. Mengecewakan. Iya. Oke, Jaya Sentok. Arahnya kanan pak kiri. Jauh nggak? Jauh, Bisa. Mida. Ya. Ada ke arah mana? Ya. Ada apotek dulu sih. Oh, Mbak Ida. Mbak Ida Yusuf. Speakernya on. iya maaf ya, maaf. It's okay. Gitu ya. Maka sereceh itu, tapi walaupun dia receh, bisa menyakiti hati orang tua, bikin sedih, bikin sakit hati, itu kan terutama bikin sedih sih kalau ke orang tua ya. Yang di sini bilang apa? Kalau kata ini perintah yang di sini benar-benar Allah Taala, kok Allah Taala sandingkan ya langsung disambung dengan wabil walidain ihsana. Ini menunjukkan pertama perintah untuk tidak menyekutukan Allah, perintah untuk tidak syirik kepada Allah itu nomor satu terpenting kepada Allah Ta'ala dan nomor satu terpenting kepada makhluk adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi di sini kita kuatkan dengan hadis ya. Kita kuatkan dengan hadis kata Rasulullah SAW, ridullah fi ridul walidain wasuftullah fi suftil walidain. Ridho Allah itu ada pada keridoan orang tua. Sementara marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Artinya, mungkin kalau kita nggak paham ilmu, nggak belajar, kita sholat aja. Tapi kita sama orang tua tuh semena-mena mulut kita. Kalau kita nggak berilmu, kita anggap kita sudah cukup sholihah. Padahal ternyata kalau kita berbuat, kalau orang tua sampai nggak ridho sama kita, kalau sampai orang tua tuh murka sama kita, sama dengan kita membuat murka Allah gitu loh. Angus itu di ibadah kita. Karena Rasulullah yang ngomong, ridhollah fi ridhol walidain wasufullah fi sufil walidain. Pokoknya nggak ada kata-kata, tapi gimana kalau orang tua kita bla 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 bla. Nah, itu yang susah benar ya. Jadi di sini, pertama dari ayat ini, ada dua perintah yang bisa kita katakan seimbang. Pertama, larangan menyekutukan Allah. Kedua, berbuat baik pada orang tua. Berarti orang tua ini punya kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Ya, kita udah tadi lihat lagi, Rasulullah menguatkan dengan hadisnya, bahwa ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Nah, Ustazah, mau ya, tanya dong, monggo. izin off cam ya. Ya, Kalau misalnya ada memang anak yang apa namanya memutuskan hubungan silaturahmi sama orang tua itu, tapi kan itu akan artinya murka ya. Allah juga ikut murka. Tapi kayaknya tuh hidupnya tuh lurus-lurus aja gitu, enak-enak aja gitu. Malahan mungkin ada tambah rezeki, dia lebih merasa happy gitu, nggak sama orang tuanya, merasa lebih bebas. Nah itu gimana tuh Ustazah? Apakah itu tuh akan menunggu hukuman dalam tanda kutip dari Allah atau memang kesenangan itu tuh ya emang ujiannya dari Allah gitu? pertanyaan cakep ya. Pertama, perbuatan dia yang terang-terangan memutus silaturahim ke orang tua, saya tanya dulu, masuknya kategori taat atau tidak taat pada Allah? Gimana? Taat, Perbuatan memutuskan silaturahim itu perbuatan masuk kategori taat atau tidak taat? tidak taat. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Ada satu istilah namanya istidraj ya. Namanya istidraj. Istidraj itu kenikmatan yang tidak membuatmu bertambah taat pada Allah, itu namanya istidraj. Kenikmatan yang tidak membuatmu tambah taat pada Allah itu istidraj. Artinya makin nikmat malah makin tidak taat. Itu namanya kenikmatan yang bukan dari Allah. Itu kenikmatan yang dinamakan istidraj. Apa istidraj? Istidraj itu Allah ulur, Allah biarkan seakan-akan dia berlimpah nikmat sampai ada saatnya Allah hentak tiba-tiba sampai dia nggak bisa berkata-kata. Nauzubillah. Nah, kira-kira orang ini masuk ke kategori mana? Apakah kenikmatan yang dia terima dari Allah ini membuat dia makin taat pada Allah, makin dekat sama Allah atau tidak? Kalau tidak, berarti namanya
Istidraj Allah a'lam bishawab. Itu Mbak Dila. Jadi emang kadang-kadang di mata mata kasat kita biasa ini mengatakan kayaknya kadang-kadang ya, tuh orang kayak enak banget ya, padahal sholatnya jarang-jarang loh, tapi kok lancar aja hidupnya. Pernah gitu nggak Win? Ya. Sementara yang udah sampai tahajud, sampai duha, sampai puasa, upek-upek itu jungkir balik. Kayaknya itu Hmm. ujian kagak habis-habis, nggak kelar-kelar gitu kan. Makin sakit. Yang kalau kata orang-orang miskin makin miskin gitu kan. Ya, udah kagak punya ke rumah sakit BPJS, udah ke BPJS, penyakitnya kagak di cover obatnya, astagfirullahaladzim. Nah, pokoknya begitu dah. Sedih lah ya. Ya. Tapi memang begitu, janggal nggak rasa janggal, ganjil gitu kalau bahasa kita. Tapi memang innallaha witur yuhibbul witr, Allah itu ganjil dan lu suka sama yang ganjil-ganjil. Ya, tapi kalau kalau misalnya apa istidrajnya itu tuh justru apa ya? Ya menjauhkan dia dari orang tua. Jadi emang dia dari awal memang sudah memutuskan silaturahmi gitu loh ya. Apa? Jadi emang udah jauh dari orang tua, tapi kok eh Mbak Mary baca deh chatnya. Udah baca. Jadi apa? Ketika dia sudah jauh, tapi ternyata kehidupan kehidupan dia di dunia itu ya qadarullah, jadi nggak tahu ya, jadi lebih baik gitu loh. Jadi kan dia ngerasa bahwa oke ini keputusan yang baik untuk saya memutuskan silaturahmi sama orang tua. Mungkin dia punya perasaan kayak gitu. Kalau kayak gitu gimana, Ya itu tadi yang diomongin sama Mbak Fadila, mungkin orang jadi tenang kan, karena merasa dengan dia mutusnya silaturahim kok hidupnya makin enak, makin enteng gitu kan. Ya nggak Mbak Ah, Fadila? Tapi Iya. saya tambahin satu lagi. Saya tambahin satu lagi, ulama pernah ngomong gini. Kadang-kadang ada amal soleh kita yang Allah bayar tunai cash di dunia. Tapi Allah nggak hmm, kasih lagi di akhirat bagiannya. Bisa jadi ketika orang itu mungkin ada kebahagiaan bagi dia, yang bagi dia bahagia ya. Kan di satu sisi dia mutus silaturahim nih. Di sisi hmm. lain dia mungkin dulunya pernah ada ibadah-ibadah yang dia udah pernah lakukan. Yang tadinya mungkin disimpan di akhirat. Tapi ketika dia mutus silaturahim, udah Allah kasih tunai di dunia. Karena apa? Karena Allah paling gak suka hamba-hamba yang mutus silaturahim. Ngeri kan kalau nanti di akhirat dia Allah nggak mau nengok ke dia gimana? Nah, Ih. apapun yang pernah menjadi amalan dia dulu, Allah kasih tunai, udah nggak ada simpanan lagi di akhirat. Ada dua itu. Jadi kalau kata ulama gini, hati-hati juga. Ketika kita merasa amalan kita itu selalu berbalas, duha, jebret, merudul, apa namanya, rezeki. Duha, tahajud, pokoknya dapat terus. Kalau ulama yang hati-hati malah berdoa, ya Allah jangan sampai kemudahan-kemudahan ini atau rezeki ini adalah tanda engkau sedang bayar tunai amalanku ini. Ntar di akhirat aku nggak punya simpenan. Gitu. Ya apa-apa ya. Nah, kan ngeri juga kan. Memang seorang muslim itu seperti itu. Misalnya gini, A dan B sama-sama beramal, sama-sama banyak amalannya. Tapi misalnya satu dikasih, bukan amal ya, kerja nih, kerja dunia. Sama-sama gigih, sama-sama tekun, sama-sama pinter. Tapi yang sholatnya bolong-bolong, yang mungkin kurang taat, lancar. Yang muslim beneran taat biasanya nggak lancar. Kenapa? Allah Ta'ala tuh pengen nunjukin cintanya sama si hambanya ini. Kalau lancar, ntar takutnya cintanya daripada Allah berkurang. Bergantung nggak dia sama makhluk. Satu. Kedua, sunatullahnya seorang muslim itu, kalau dia nggak lancar, karena misalnya gini, harusnya bagian sama-sama sama-sama 100-100 nih bagiannya, karena sama-sama rajin. Tapi kenapa sih yang B ini dikasih dapatnya cuma setengah, ada aja kendalanya. Kalau yang A ini tetap dapat 100, kenapa? Allah Ta'ala simpen sebagian buat di akhirat. Gitu loh. Berarti intinya Hmm. satu ya Mbak Dila, Mbak Winda. Intinya satu. Husnuzon dengan kodok dan kodar Allah gitu. Ya udahlah, Allah udah kasih kayak begini, ya udah gitu. Terus gini Ustazah, kadang-kadang tuh Dila Ya, kayak bingung juga ya, karena kan ujian tiap orang-orang itu beda gitu. Dan katanya kalau misalnya kita diuji dengan ujian yang lumayan, lumayan apa ya, lumayan menguji, itu kita akan naik level keimanannya gitu kan. Itu tandanya Allah sayang sama kita kalau kita diuji. Nah, tapi kalau misal ada orang yang memang biasanya itu hidupnya ya enak-enak aja gitu. Nah, apakah itu artinya dia itu lagi tidak diuji gitu loh? Tapi ya dia ibadahnya juga tetap gitu. beratnya pertanyaannya padahal kesannya enteng ya, tapi berat itu, dalam. Kita buka surat Al-Fajr, Mbak Dila. Surat Al-Fajr ayat 14 kalau nggak salah ya.
Jadi gini, yang namanya ujian itu kita masih pakai kacamata manusia biasa. Kita anggap yang namanya ujian itu hanya kesengsaraan, hanya kesusahan, hanya yang nyakit-nyakitin. Itu ujian. Sementara kelapangan, rezeki, keberlimpahan, kita anggap itu karunia Allah, bukan ujian. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, yang aku takutkan ujian pada umat itu bukan ujian miskin, justru ujian kelapangan, kata Rasul. Karena yang namanya kelapangan itu paling gampang bikin kita lupa sama Allah ketimbang ujian kesengsaraan. Ayo, Iya. Ina, ane tanya, lebih gampang ingat Allah saat nangis atau saat happy? Saat banyak duit apa saat bokeh? Nah, itu Nah, jawab saya. lebih gampang ngambil sejadah itu pas lagi bokeh, apalagi banyak duitnya, banyak transferan. Dia ketawa udah tahu tuh jawabannya tuh, biar kata dia nggak ada kata-kata juga. Orang jam 4 pagi udah nangis dia kedengeran tetangganya ya gini. Ya, gitu ya Dila. Subuh-subuh, Mbak Win. Dalam Al-Fajr Allah Ta'ala berfirman, Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu, kata Allah Ta'ala. Dan adapun kalau Allah Ta'ala lagi nguji seorang hambanya tentang rezekinya, tuh, eh, dimuliakan dia, ya fa'akramahu wa na'amahu, dan dikasih kenikmatan, berarti kedudukannya dikasih terhormat sama Allah. Banyak yang suka sama dia. Terus kemudian dikasih nikmat berlimpah juga. Fayaqulu Rabbi akroman, si hamba itu pasti langsung bilangnya Allah sedang menyayangi aku. Allah sedang memuliakan aku, gitu kata Allah. Itu Allah yang ngomong loh. Allah yang berfirman. Ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu. Dan ketika Allah kasih lagi di ujian, Allah uji lewat rezekinya, fayaqulu Rabbi ahanan. Dia si hamba langsung bilang, Tuhanku sedang menghinakan aku. Kalau bahasa kita, Allah lagi nggak lihat gue, Allah lagi nggak jawab doaku, Allah lagi nggak berpihak padaku. Kalau bahasa kita, kala, kata Allah, jangan kayak gitu. Ya, kala bala tukrimunal yatim wala tahadduana ala ta'amil miskin. Justru ketika kita lagi ngomong kayak gitu, Allah Ta'ala malah ngingetin apa? Kamu tuh apa? Nggak ngasih makan orang miskin, nggak ngasihin anak yatim. Coba Allah langsung menyindir dengan kalimat-kalimat seperti itu. Artinya ketika kita dalam kebaikan ataupun mungkin kita dalam ujian, kita tetap nggak ingat sama hamba-hamba lain, gitu ya. Orang miskin, anak yatim, atau amil miskin. Pokoknya itu deh di Al-Fajr itu. Jadi arti di sini Mbak Dila, ujian itu bukan yang bersifatnya hanya yang menyakitkan saja, tapi justru keberlimpahan itu ujian paling berat. Ya, ujian paling berat itu keberlimpahan. Maka saya pernah kalau ngeliat orang dia dalam kondisi kaya raya, yang duitnya dolarnya nggak kehitung. Ini kalau ini bukan rupiah nggak kehitung, ya dolarnya nggak kehitung. Yang kalau dia korban tuh bisa sampai kemana-mana, sampai ke Gaza segala macem. Tapi saya lihat sholatnya masih lama, zikirnya istiqomah, puasa sunnahnya nggak pernah tinggal, al-kahfinya juga nggak pernah tinggal. Sadam hati saya mikir, ini orang apa? Celaknya coba. Kurangnya. Hmm, cakep iya, kaya iya, solehah iya, baik iya, coba. Oh. Saya mau cari cacat celaknya kagak ada. Nah, ini yang bikin ngiri. Kaya, royal, berbuat baik tuh enak bener. Terus kemudian tetap taat. Udah pada al-kafian belum? Ngingetin kita-kita. Dalam hati saya, lah gue yang jelek begini belum al-kafian. Dia yang cakep udah al-kafian gitu kan. Gitulah ya. Jadi artinya di sini Mbak Dila, hujan itu tidak selalu yang bersifatnya eh, yang menyakitkan. Justru yang bikin kita lapang itu justru harus lebih bisa bikin kita waspada. Bahkan kadang-kadang mungkin insya Allah ya, kalau orang beriman, kalau terlalu lancar malah mereka was-was. Pernah nggak gitu merasa Mbak Dila? Mbak Dila, Iya. Mbak Ninis. Ini kok lancar-lancar aja ya? Takutnya ntar di depan ada apaan ya? Begitu pasti. Ada pernah kayak gitu. Cuman kayak langsung mikir, jangan nih setan nih lagi bisik-bisik nih. Nah, cakep. Emang seorang muslim itu harus selalu antara dua rasa dalam hidupnya. Nggak boleh hilang. Takut, harap gitu aja. Ketika kita lagi agak lost dalam kelapangan, kita harus besarkan rasa takut kita sama Allah. Ketika kita lagi dalam kesempitan, kita luaskan harapan kita sama Allah gitu. Jadi emang momen itu harus antara rasa takut dan harap, roja dan khauf. Gitu ya, insya Allah menjawab yang Mbak Dila ya. Pokoknya intinya yang namanya ujian itu tidak selalu bersifat yang menyakitkan
yang menyempitkan, yang menyedihkan, yang melukakan, nggak selalu. Kadang yang membahagiakan pun jadi ujian. Akhirnya ketika kita lupa dengan kebahagiaan tersebut, dengan cinta tersebut, Allah kasih juga tuh ujian dari situ. Misalnya, dikasih pasangan, dikasih anak-anak yang membahagiakan, yang bikin bangga, yang bikin kita tuh jadi cinta banget sebutin-butin sama pasangan misalnya. Di situ lantar Allah kasih ujiannya. Ujian datang dari yang paling kau cintai. Seperti halnya Nabi Yakub diuji dari kehilangan, dipisah dengan Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim diuji dengan harus menyembelih Ismail. Sampai akhir zaman ini, pokoknya kita sering lihat. Kalau kita makin cinta sama orang, makin ngarep sama makhluk, biasanya kekecewaan timbul dari situ gitu. Hatta pun sama teman. Ya makanya jangan terlalu cinta ya Gin sama Winda ya biasa aja ya Gin. Gak usah sebegitunya, oke? Nanya dong, Monggo. Ada yang di kolom chat. Oh, bukan mana? Silakan Bu, silakan Bu. kan tadi tuh sempat disebut ya gitu loh. Misalkan kita lagi beruntun ya gitu loh, lagi beruntun disayang sama Allah gitu loh. Terus ya udah tiba-tiba tadi dikasih kelancaran ini tuh lah. Terus akhirnya jadi mikir, waduh, ini jangan-jangan ntar habis ini aku dapat apa gitu. Maksudnya dalam tanda kurung musibah atau ujian apa lagi. Apakah itu salah satu bentuk suudzon atau enggak? Suudzon kepada Allah gitu loh. Pertanyaannya bagus, tapi kalimat pertama dikoreksi dulu ya. Ini kok kita lagi merasa beruntun banget lancar, berasa lagi disayang Allah, itu salah kalimatnya. Ya, keberuntungan itu yang Dikasih ujian. Nah, keberuntungan yang beruntun itu bukan lagi disayang sama Allah, tapi lagi diuji sama Allah Ta'ala. Nah, kemudian ada perasaan takutnya ntar di depan ada apa nih? Itu insya Allah bukan suuzon, tapi sifat sikap waspada kita. Nah, kalau udah datang seperti itu, nanti sebenarnya di buku tauhid kita ada di bab keberapa gitu tentang tatoyur ya. Jadi kalau ada perasaan nggak enak, ada doanya. Kalau saya bahasa Indonesia kan begini, ya Allah, nggak ada kesialan selain kesialan darimu dan nggak ada kebaikan selain kebaikan darimu, gitu ya. Nanti gitu aja ucapin. Ya Allah, pokoknya nggak ada yang namanya keburukan kecuali keburukan darimu dan nggak ada yang namanya kebaikan kecuali kebaikan darimu. Pokoknya aku ridho ya Allah, gitu. Gitu aja Bu Mima ya. Jadi menjaga hati kita juga. Ingat. Nah ini sekali lagi untuk yang setiap saat menghadapi aneka rupa hidup yang seperti roller coaster ini ya. Kadang kan kita suka terkaget-kaget ya dengan ujian berikutnya gitu kan. Sebenarnya Allah Ta'ala udah kasih warning loh di surat Al-Kautsar. Di surat Al-Kautsar, Allah udah kasih warning. Dikasih disclaimer dulu. Kalau kita terkaget-kaget arti kita tidak menyimak, tidak ikro. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bukan Al-Kautsar. Tunggu. Al-Insyirah apa ya? Yang faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nasyrah laka sadrak. Itu bukan? Wawada'na angka wizrak alladzi anqada zohrok wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'as. Amarnya awas. Apa ya? Mut. Si mut jadi nggak di mute. Ayo namanya mut. Itu surat apa itu? Faida faragta fansab. Al-Insyirah, bukan ya? Apa sih Jam? Tadi Jam. Tadi dulu dong. Surat Al-Insyirah ya. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Coba lihat artinya. Faida faragta fansab. Coba lihat artinya. Faida faragta fansab. Coba Mbak Ninis dibuka Qurannya. Gina. Apa Gin? Faida faragta fansab. Betty, bisa online, Bet? Alhamdulillah, senangnya Betty bisa online. Dia dapat sinyal udah kayak dapat level kodar. Masya Allah. Soalnya di Jambi dia sampai keluar-keluar kalau mau nyari sinyal, Masya Allah. Kita doakan ya, semoga Allah mudahkan semua urusannya Betty. Siapa udah ketemu? Faida Farokta Fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Ya, ini diartikan kebajikan ya. Nah, di sini diartikan juga apabila kamu telah selesai dengan satu urusan, maka bersiap-siaplah menyambut urusan selanjutnya. Kalau kita artikan,
Urusan apa? Apapun. Urusannya bikin kita puyeng. Selesai nih, kelar. Siap-siap lagi sama kepuyengan berikutnya gitu loh. Akan datang kepuyengan selanjutnya Nah, gitu. ujian satu kelar, siap-siaplah menyebut ujian berikutnya. Artinya jangan ngomong gini, ya Rob nih kapan kelarnya ya Rob? Nggak kelar-kelar emang. Ngarep istirahat ntar. Kalau Ntar. sebelah kaki kita udah di surga. Kita meninggal pun belum kelar urusan kita. Ngadepin munkar nakir, ngadepin azab kubur, ngadepin segala macem kan gitu kan. Jadi dibilang kapan kita istirahat ya kata ulama ntar kalau sebelah kaki kita udah nginjak surga. Bukan istirahat tuh ntar kalau meninggal kamu udah istirahat. Enggak, kita nggak istirahat. Kita udah sibuk dengan urusan yang lain. Jadi urusan kita nggak akan pernah kelar sampai kita masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Amin. Ini Jadi ada sebentar, dari Bang Mary sebentar. Oh, sebentar. Jadi, dalam jadi artinya di sini Allah udah kasih disclaimer jangan pernah lengah. Sekarang ujianmu sudah usai, yuk siap-siap lagi nyambut ujian berikutnya. Gitu. Apa yang pertanyaan Mbak? Ini dalam Islam apakah ada istilah orang tua toksik ya Ustazah? Sering berseliweran di media sosial kalimat demikian. Jika demikian bolehkah menjaga jarak jika tidak memutus silaturahim? Pertanyaannya juga dalam banget ini ya. Di dalam Islam apakah ada istilah orang tua toksik? Nggak disebut toksik sih. Paling disebutnya jahiliyah gitu kan ya. Ya, toksik bahasa sekarang kan. Iya, Ada iya, iya. nggak? Ada. Orang tua toksik, toksik tuh ada. Ya, banyak banget. Ya, contohnya sahabat-sahabat Nabi yang pada masuk Islam kan. Seperti Mus'ab bin Umair ketika dia masuk Islam diusir sama orang tuanya. Jadi itu berarti apa? Mulai kelihatan toksiknya kapan? Ketika iman kita perlihatkan. Berarti ujian keimanan. Nah, caranya gimana? Apakah boleh dengan menjauhinya? Menjaga jarak tak? Ya, menjaga jarak boleh. Tapi tidak memutus silaturahim. Menjaga jarak kalau mungkin kita memang apa namanya beda rumah, kita udah nikah gitu ya. Tapi sebenarnya itu tadi eh entah jaga jarak atau tidak, berarti kita pakai strategi. Misalnya gini, mungkin untuk ketemu fisik kita belum bisa, tapi jangan pernah abaikan silaturahim lewat WA misalnya. Jadi bisa loh, silaturahim itu tidak harus ketemu muka. Tapi lewat WA, Assalamualaikum, Mah, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya, Mah ya. Udah, itu termasuk silaturahim. Jadi silaturahim, jadi bukan kita yang mutus silaturahim itu lantas kita misalnya cuman telepon doang atau cuman WA doang tuh udah mutus silaturahim, enggak. Dan silaturahim itu tidak membebankan kita juga untuk harus selalu ketemu muka gitu. Apalagi misalnya kita jauh banget terpisah sama orang tua kita. Ya kan kita di mana, orang tua di mana gitu kan. Nah, jangan lupa ihsana ini di sini kata-kata ihsana ini ya, kata ulama eh ihsana ini artinya memberi nikmat kepada orang lain atau perbuatan baik. Jadi dia kalau kita dibilang wabil walidaini ihsana, berarti kita harus berbuat baiknya itu yang benar-benar memberikan nikmat buat orang tua kita. Gitu. Jadi tadi harus benar-benar jangan ketahuan kalau kita lagi minimalisir pertemuan. Kalau kita lagi jaga jarak jangan ketahuan. Ya, tetap kita sapa lewat WA, maaf belum bisa datang mah, ada aja nih urusan. Mama mau apa misalnya. Tetap ya, tahadu tahabu. Kirimin hadiah biar tambah rasa cinta. Emang harus begitu sama orang tua. Mau bilang api kita. Ya. Karena Iya, iya benar. ya makanya kan kata-kata fala taqul lahuma uffin jangan berkata ah kepada keduanya itu kalau menurut Ibnu Katsir ya menurut Ibnu Katsir ulama beliau bilang ah itu adalah kata yang paling buruk dan paling ringan. Ah itu walaupun dia paling ringan dia tapi paling buruk. Maka kita benar-benar dilarang sama Allah Ta'ala untuk mengucapkan kata tersebut. Jadi pertama di surat Al-Isra ini fala taqul lahuma uffin. Habis itu apa Allah perintahkan? Wala tanharhuma. Mungkin kita nggak ngomong ah tapi ngeri nih di yang kedua ini. Apa? Jangan membentak keduanya. Nah, kadang-kadang anak modus. Orang tua kurang denger. Wah, sedap banget itu. Ngomongnya teriak-teriakan dan brek-brekan. Pernah saya gitu kan, saya kaget nih ke rumah pasien misalnya. Ngomongnya keras. Langsung si anaknya ke saya mukanya malu-malu. Orang tua saya kurang denger soalnya saja. Dan hati, iya juga sih, tapi jangan kekerasan juga kali gitu kan ya. Nah ini, nah ini kerasnya ini Allah aja yang tahu apakah memang dia biar orang tuanya dengar atau memang sambil meluapkan keselnya kita nggak tahu. Yang jelas kita harus tahu rambu-rambunya. Wala tanharhuma, ya kan? Dan janganlah kamu membentak mereka.
Wa qaulu lahuma qaulan karima. Dan kalau ngomong sama keduanya, gunakan kata-kata yang mulia. Nah, itu berarti orang tua itu berhak banget tuh. Orang tua berhak dari kita dapetin kata-kata yang mulia. Berarti kalau udah haknya orang tua, di kita kewajiban. Nah, kita kalau kadang-kadang sebagai anak juga kita misalnya nanyain hak mulu. Kewajiban kita udah kita lakukan belum ke orang tua? Nah, ini enaknya emang Iya, ke anak-anak remaja nih kita ngomong sama mereka, ya enggak? iya. Iya, Aku Mama. juga mau nanggepin sedikit yang Mbak Mary bilang ada di apa, yang di medsos tentang orang tua Ya, toksik. boleh, boleh. Itu sebenarnya kalau kalau bicara dilihat dari sisi psikologis tuh sebenarnya ya itu cuma hanya buatan media aja gitu ya. Mereka hanya menggoreng-goreng berita. Kayak yang terakhir kemarin pernah dengar nggak sih yang anak 12 tahun membunuh ibunya itu? Oh, subhanallah, astagfirullahaladzim. Bukan loh, itu ternyata bukan. Setelah diteliti lebih lanjut itu bukan dia ya kan. Bayangin aja anak kelas 6 SD itu membunuh ibunya dengan 20 tusukan di tempat yang beda-beda dan simetris gitu kan. Kalau nggak psikopat sama emang dia sudah merencanakan pembunuhan, artinya aku mikirnya gitu ya awalnya. Tapi ternyata kemarin dapat apa Update. spill dari temen di sana tuh katanya ternyata bukan dia yang bunuh gitu. Tapi kan beritanya udah tersebar di mana-mana tuh. Apa udah kayak seolah-olah anak durhaka lah segala macam gitu kan. Sudah terlanjur tergoreng beritanya gitu. Jadi Siapa untuk yang ditutup melakukan? suaminya ternyata. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, jadi si suami ketahuan selingkuh di awal-awal lah begitu lah. Dan kebetulan jadi di saat yang sama itu memang si anak tuh lagi pegang pisau. Jadi memang alibi terkuatnya jadi jatuh ke anaknya. Gitu. Jadi apa kan kemarin sempat diiniin ke sana kan shock kan nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Sekarang begitu udah ditanyain akhirnya dia bisa bicara. Walau alam sih yang aku dengar dari teman-teman tuh begitu nggak tahu kan belum beritanya belum sampai ke mana-mana juga. Tapi intinya gini jadi ya apa bicara soal berita soal toksik yang di orang tua toksik di media sosial tuh tolong dicermati lagi baik-baik jangan jangan langsung ditelan bulat-bulat karena banyak berita yang tergoreng-goreng aja gitu loh. Gitu Ini aja. namanya emang kondisi akhir zaman, Mbak Mer. Kondisi akhir zaman itu yang dibilang fitnah dahsyat di akhir zaman. Nah, coba teman-teman dahsyat itu dibikin tebel ya kata-kata dahsyat. Apa sih maksud dahsyat? Fitnah dahsyat akhir zaman. Maksudnya gini kalau kata ulama. Saking dahsyatnya fitnah itu, orang paling baik sekalipun, orang paling soleh sekalipun sampai bingung ini yang benar yang mana. Tuh, saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Apalagi sekarang ada AI, ngeri banget loh. Gampang banget orang bikin fitnah-fitnah perselingkuhan atau apapun, nauzubillah summa nauzubillah ya kan. Jadi Benar-benar. siap-siaplah menghadapi akhir zaman yang ntar tuh makin makin kita bingung membedakan mana kebenaran mana kebatilan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mbak Ada Darumondang Farida, katanya mau nanya ya, monggo. Ustazah izin bertanya, apakah wajib bagi seorang anak untuk berbakti kepada istri lain dari ayah atau ibu sambung, ayah sambung atau ayah sambung kita? Sedangkan hubungannya sejak awal sudah tidak bagus dan sulit untuk perbaiki karena jarak. Kenapa hanya disebut walidain? Apakah artinya memang hanya dua orang, yaitu ayah dan ibu kandung? Masya Allah pertanyaannya Ustazah. Halo. Dalam juga ini pertanyaannya. Ustazah kalau nanya Ustazah gitu dah. Statusnya seorang ibu atau bapak ya yang bukan orang tua biologis kita, dia punya hak untuk kita berbakti. Dia udah bisa kita sebut sebagai ibu kita misalnya ya. Pokoknya ketika bapak kita udah dukul sama beliau. Apa nama dukul? Sudah ada terjadi hubungan intim. Berarti kalau kita ngomong soal hak, soal kewajiban, wajib nggak kita berbakti? Wajib. Wajib karena ayah kita sudah menikahi dia. Tuh kan? Eh, Kalaupun caranya mungkin kurang baik di awal, misalnya kita nggak tahu ya, entah mungkin. Maksudnya nggak baiknya nih, ada dua macam nih Mbak Ida. Nggak baiknya apakah nggak baik pertama mereka dekat dulu gitu ya, dekat yang menjurus ke maksiat, atau nggak baiknya karena memang nggak diterima anak-anak gitu, atau nggak diterima sama ibu mereka, atau Yang gimana? kedua, Ustazah. Yang kedua. Yang kedua. Oh, dari awal anak-anak nggak nerima. Ya, yang sekarang banyak istilah. Aduh, saya nggak nyebutnya nggak enak. Yang banyak istilah pelakor gitu loh, Ustazah. Oh, oke. Nah, kalau kita mau pakai syariat Islam, sebenarnya di dalam Islam tidak ada istilah pelakor ya, tidak ada istilah pelakor. Iya. Kalau emang gitu ya, nah
Nah, tapi kan banyak yang pacaran dulu sebelum dinikahin, yaitu namanya maksiat, namanya dosa maksiat, bukan 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 istilah pelakor. Dalam Islam nggak ada istilah pelakor. Karena kalau Iya. kalau 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 misalnya seorang laki-laki menikah lagi, hatta pun tanpa izin istri yang pertama misalnya itu sudah sah. Memang tidak ada syariat yang mewajibkan seorang suami izin dulu sama istri untuk menikah lagi. Tapi gitu ya, tapi kalau yang namanya muslim yang bagus gitu kan, dia kan tidak hanya memikirkan hablum minallah saja, tapi dia juga harus hablum minanas. Justru dia harus menyiapkan mental istri dulu sebenarnya sebelum dia melakukan poligami, misalnya. Itu Iya. lagi. Terus kedua, eh, pemahaman kita tentang ayat poligami itu yang memang kayaknya belum nyebar luas ya Win ya, waktu kita diceritain Iya. sama Mbak Lela ya. Jadi di dalam surat An-Nisa itu yang dibilang nikahilah satu, dua, tiga, atau empat gitu kan. Itu kan sebenarnya ayatnya itu turun ya untuk Iya. masyarakat di Madinah saat itu yang istrinya lebih dari 10, lebih dari 5 justru gitu loh. Nah, Hmm. saking sahabat-sahabat yang baik-baik itu istrinya banyak, kadang-kadang sampai ada yang susah dapetin istri. Karena stoknya kayaknya Nggak di kebagian. nggak kebagian lah bilangnya gitu kan. Maka turunlah ayat itu. Untuk apa? Yang pada istri lebih dari 4, jadi dia pada lepasin tuh istri-istrinya gitu loh. Itu juga Ini untuk bukan, untuk memuliakan untuk nah, memuliakan bukan bentuk tawaran buat suami-suami sekarang istrinya baru satu, bukan. Itu ya. kata. Ayat poligami itu bukan bentuk tawaran buat suami-suami yang istri baru satu yang dibilang, kita masih punya jatah nih, masih punya jatah 3 lagi, kagak, nggak ada dijatahin, mau lo nggak ada. Kalau Masih nggak ada di, kuota nih gitu ya. nah itu bukan bentuk jatah dari Allah Taala, tapi Allah lagi ngingetin ke hamba-hambanya, apa namanya, boleh berisi itu lebih dari, bolehlah nikahi satu, dua, tiga atau empat, tapi jangan lebih dari empat, maksudnya begitu dulunya, asbabun nuzulnya gitu. Nah, tapi kan ada lagi tuh tatakannya. Tapi kalau kamu takut atau nggak bisa berlaku adil, maka nikahi satu saja. Nah, sebenarnya itu juga bisa dipakai buat zaman sekarang kan gitu kan ya. Nah, umpama terjadi nih, bapak kita nikah tanpa kita setujui. Ini dalam kondisi ibunya masih ada atau tidak? Ada atau tidak? Aku bisa aku bisa menem obat tablet. Oh, pintar. Nah, kondisinya ibunya ada apa enggak nih, Mbak, ketika bapaknya nikah lagi? Kedua-duanya sah. Cocok. Masih ada. Baik. Baik masih ada maupun sudah nggak ada, sebagai bagaimana. Kadang-kadang yang bikin anak sakit, yang bikin anak jadi kadang benci sama ibu sambung adalah dilihat banget bagaimana ibunya tersakiti. Seperti itu ya. Tersakiti Ya. ibunya yang bikin mereka jadi marah. Tapi itu tadi lagi-lagi yang namanya agama itu, syariat itu memang kadang-kadang ada yang menyenangkan, ada yang menyakitkan. Dan qadarullah, alhamdulillah aneh hidup dalam suasana rumah tangga yang poligami sejak awal. Jadi sebelum kita lahir semua memang abah aneh istri 2. Dan abah aneh kalau nggak buru-buru pergi ke Jawa, katanya di Lombok masih ada lagi yang nawarin anak gadisnya. Ngeri aneh, 4 bisa-bisa kan, gitu kan. Nah, memang Mbak, memang yang namanya poligami, Masya Allah, apalagi aneh ibu yang kedua, gitu kan, ibu yang kedua. Tapi memang yang duluan punya anak. Jadi ibu aneh udah anak ketiga, baru yang istri pertama itu baru hamil lah anak pertama. Jadi usia anak pertama dari ibu yang pertama itu hampir sebaya dengan saya, beda 6 bulan saja. Tapi alhamdulillah, Abah sejak awal itu memposisikannya itu pokoknya nih ibu-ibu yang 2 ini nggak ada yang boleh pegang, apa namanya, nggak boleh ada yang pegang duit. Pokoknya belanja harian diurus sama anak-anak gitu. Jadi kita nih kayak kita dari kecil udah jadi sekretaris, udah jadi bendahara, kayak gitulah. Itulah cara Abah saya. Udah kita gedean, kita disebar ke pesantren. Abah malah senang bertigaan di rumah. Abah sama kedua istrinya. Nah, itu romantika ya, tapi aneh boleh bilang jangankan yang istri 2, ya istri satu aja kalau kita ngomong soal berantem mah berantem juga kan. Bener nggak? Iya. Ada orang Pasti. kadang-kadang melihatnya, oh lagian sih poligami, makanya nggak akur-akur. Kata siapa ya? Orang nggak poligami aja juga bisa nggak akur laki sama bini. 10 tahun kagak dinafkahin ada, kan gitu kan. 10 tahun kagak dicolek-colek ada. Jadi emang ya begitulah ya. Jadi sekarang apakah wajib berbakti pada ibu yang bukan ibu kandung kita? Wajib. Karena sudah ada duhul antara bapak kita dengan ibu tersebut. Jadi ya sama kedudukannya. Jangan kata yang memang udah nikah sama ayah kita. Anak yang diasuh saja misalnya kan. Mungkin soalnya pernah nanya nih orang yang nggak punya anak. Nanti gimana cara saya dapat doa dari anak soleh gitu kan. Kan katanya kan kalau nggak ilmu yang manfaat,
atau enggak apa namanya sedekah jariah, atau enggak doa anak soleh. Sedangkan saya nggak punya anak gimana? Anak-anak yang kamu biayai, yang kamu santuni, yang kamu asuh itu adalah anak-anak kamu. Nah, nanti doa mereka sampai kepada orang tua yang mengasuh mereka sejak kecil itu. Gitu. Kan seperti halnya Siti Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak tapi kan dibilang Ummu Abdullah ibu. Jadi kalau kalau mas apalagi kunyah aja Rasulullah kasih gitu ya, julukan bisa Rasulullah kasih, apalagi yang namanya doa insya Allah bisa. Jadi kesimpulannya sama ya Mbak Ida ya, yang namanya walaupun dia bukan ibu kandung kita, walaupun bukan ibu biologis, kewajiban kita tetap sama. Insya Allah jelas ya Mbak Itu Ida ya. insya Allah. Iya, tapi pernah nih saya juga jawab ini ibu saya nih iseng apa saya jawabin dengan bahasa sekarang. Yang pernah dia juga ngeluh misalnya gini, tapi sih mama itu kayaknya gimana ya, mami kayak sentimen gitu. Pernah lah dia ngomong gitu nih, umi saya almarhum apa Allah yarham. Saya jawab lagi gini, udah lah Mi maklumin aja. Perempuan Mi di mana-mana Mi kan merasa jadi yang pertama. Umi itu kayak perebut. Udah, santai aja. Jadi misalnya perempuan, misalnya yang namanya dia mungkin merasa gimana, ya maklumin, maafin aja. Oh iya iya ya udah gitu aja saya bilang. Dari segi usia juga udah jauh saya bilang gitu kan. Dari segi misalnya kedudukan apalagi kan masyarakat bikin stigma begitu istri kedua lebih disayang misalnya kayak gitu kan itu image masyarakat loh ya yang namanya ibu saya sampai nggak ditegur sama jamaahnya abah saya juga pernah saya nggak cari kamu saya carinya ini si ini gitu saya namanya didiskriminasi waktu dari kecil juga sering ya udah itu qadarullah gitu kan biarin aja alhamdulillah justru makin ke sini justru sampai sampai ibu saya meninggal yang nungging justru ibu saya yang pertama kayak gitu alhamdulillah maksudnya poligami memang tidak mudah, tapi bukan berarti nggak mustahil juga untuk orang-orang yang mungkin bisa mengemban amanah tersebut. Ya kayak gitu yang Mbak Ida jadi panjang kan. Nanti kalau ngomongin Mama sama Umi Ani ntar bisa sampai besok ini. Ada lagi Terus, nih Apa Mbak Ida? Mbak. Mbak Ida mau nanya Udah, lagi? insya Fadila enggak, Fadila Rizky. Ustazah nggak boleh cinta terlalu sama makhluk ini. Sejujurnya susah sekali buat ke anak. Rasanya tuh bucin banget sama anak itu. Takut anak kenapa-napa. Gimana caranya supaya mengerem rasa cinta kita kepada anak itu, Ustazah? Nah, kalau saya boleh kasih jalan keluar, sering mandi ruqyah ain aja. Dari air wudhu orang tua, dari air wudhu anak, sama-sama mandi ain. Biar kita mengurangi rasa ketergantungan itu. Karena yang namanya ketergantungan, bucin itu, satu, kalau kata ulama Imam Syafi'i pun, di situ akan kita dapatin juga rasa kecewa kita. Kedua, bahayanya ke anak adalah dia akan menjadi ujian buat kita. Punten banget, ulama banyak, beberapa ustadz ya, ini pernah dapetin 2-3 kali. Biasanya anak yang paling disayang, anak yang paling di iniin lah gitu ya. Ternyata kadang-kadang anak itulah yang paling jadi ujian buat orang tuanya. Ayo, saya tanya dulu, bener nggak? Pernah lihat nggak kenyataan kayak gitu? Masya Allah, bener, bener Ya kan? Ustaz. Dia jadi ujian buat orang tua, buat saudaranya juga. Oh, saudaranya tahu, ini emang kesayangan anak sayangannya ibu kita nih, emang anak sayangnya bapak nih, jadi begitu tuh. Nah, itu iain Mbak Dila. Jadi untuk menghindari, karena kasihan juga si anaknya kalau kita terlalu sayangin banget. Ain ke dia itu yang bikin kesal semua orang. Dan Ain itu yang akan membuat hidupnya itu tidak lancar. Kalau laki-laki biasanya susah banget dia berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau laki-laki kena ain dari orang tuanya, susah banget dia menjadi koam. Susah dia berdiri di atas kakinya sendiri. Kalau perempuan, maaf banget. Entah dia susah nikah atau dia susah punya anak. Jadi jangan pernah kita menjadi pelaku pelempar ain pada anak kita sendiri. Gimana caranya? Ya kita kita selalu bilang ya Allah ini milikmu. Ya, selalu selalu kita zikirkan rodi itu billahi robba. Selalu kita pikirkan bahwa Allah itu punya kodok. Pokoknya Allah itu punya ketentuan. Pokoknya kita ingat lagi bahwa Allah Ta'ala nggak mau disamain, nggak mau disejajarkan, nggak mau banget kita cinta kita itu sama Allah itu sebanding dengan makhluk itu aja. Nah, mengukur sebanding atau tidak itu kan cuma teman-teman yang tahu gitu ya. Emang sih sama, saya juga mikir kalau sampai ditinggalin sama anak juga, oh, subhanallah itu ujian terberat kan. Ya minta aja sama Allah Ta'ala, Robbana walatuhamilna malato kotola nabi. Itu ayat Al-Baqarah yang terakhir. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami dengan beban ujian yang kami nggak sanggup untuk memikulnya. Minta sama Allah Ta'ala kayak gitu. Ada yang nanya lagi, Win. Apa ya, Win? Udah. Terlalu kok nggak Sekarang kelihatan yang di empat ain. Mandi Oh, iya. air rukyah. Mandi Nanti air Mbak, rukyah. bab 7
Bab 6, bab 7. Ntar bab 8 ya Bu Abdiah, sabar ya. Perjalanan kita masih panjang. Selamat, pokoknya jangan Nah, bosan aja. Lanjut, nyambungin aja Ustazah, nyambungin barusan kan lagi itu maksudnya kalau Iya, kita iya. merasa kayaknya Gak apa-apa ada Neng, gitu biar sengaja, gimana biar Mbak nih? Abdiah penasaran. Pokoknya gak absen sampai bab 8, pokoknya begitu. Bocorin dulu dah, bocorin Spill. spill ya, betul. Eh, kalau wudhu, kan saya tanya dulu nih, mandi pakai shower apa pakai bak? Shower, Ah udah, kalau shower tar aja bab 8 kalau gitu. Enak. pakai keran, air keran Ustazah. Ntar di akhir ya Bu, ntar kita ini. Ingetin saya, Mbak Winda ingetin saya pertanyaan Mbak Abdiah. Tanya Itu ceritanya. adalah jawaban yang pernah kasih sama saya nanti. Karena aku juga pakai shower. Aneh kalau ada orang nanya gimana cara rukyah, cara bikin air rukyah. Total mandi pakai shower, gue malas jelasinnya. Bukan males, panjang Sedia, ya, panjang. segeralah beli ember dan gayung. Segeralah beli ember ya. Mbak Abdiah, tapi pakai ember kan kalau mandi, ada nggak pakai ember? Enggak, Nah, kan Iya, kita udah beli ember dulu, ntar baru saya jelasin. Oke? ada ember di rumah, ada ember gede. Kalau udah punya ember, lapor, ntar kita ajarin cara rukyah. Oh iya, siap. Sabar ya Mbak Abdiah, maaf ya. Oke? Siap. Nah, sekarang ke ayat selanjutnya. Ayat ke-24. Apa kata Allah Ta'ala? Tadi ayat keempat. Wahfiz lahuma janahadzulli minar rahmah. Masya Allah. Keren banget ini. Apa kata Allah Ta'ala? Dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya. Jadi kalau ngadepin orang tua itu, apalagi sudah usia lanjut, ini catat ya. Ini ayat ini konteksnya untuk orang tua yang sudah tua yang ada dalam tanggungan kita. Kita udah jagain mereka. Gitu ya. Jadi benar-benar Allah mesen banget supaya kita tuh gedein sabar kita. Jadi di sini artinya ngadepin mereka berdua itu sama kayak kita ngadepin anak kita. Apa cara Rasulullah ngadepin anak, Bu Winda? Ayo psikologi Rasulullah gimana? Parentingnya Rasulullah. Kalau ngadepin anak Ya, kecil, kita rendahkan diri berbicara kita biar mata kita sejajar gitu kan. bicara sejajar dengan dia. Nah, sama orang tua yang sudah lanjut pun begitu. Kita rendahkan diri kita kalau kasih mau apa sih mama sayang, mau apa pak gitu. Jadi kita rendah. Dia lagi duduk nih kita diri nggak bisa, kita langsung merendah. Iya ada apa ada apa mah kayak gitu. Ada eye catching, ada eye contact. Jadi kata Allah Ta'ala, rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, nah doanya ini nih. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca terus. Ataupun orang tua saat ini udah nggak ada, baca terus. Kalau orang tua udah nggak ada, kita baca itu, apa yang mereka dapat nanti? Ada sebuah hadis di sini seorang hamba terkaget-kaget melihat balasan pahala dia di akhirat. Padahal dia orang yang merasa amalnya nggak banyak-banyak banget. Dia nanya sama Allah Ta'ala, ya Rob, aku dapetin dari mana nih? Kok banyak banget ini gitu kan? Aku nggak ngerasa melakukan kebaikan apapun yang luar biasa tuh enggak. Kenapa banyak banget? Tahu nggak kata Allah Ta'ala? Ini dari istighfar anakmu untukmu. Masya Allah. Dari istighfarnya anakmu untukmu. Jadi jangan dikate Robi Firli itu nggak ada efeknya. Lagi orang tua itu nggak ada, baca terus Robi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, berarti poinnya apa dari ayat Al-Isra 2324 ini? Satu, kita jangan syirik sama Allah. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, gitu kan? Terus yang ketiga, jangan berkata kepada keduanya, ya. Kalau sama orang tua itu jangan ngomong jangan membentak. Terus kalau ngomong sama mereka pakai kata-kata yang mulia. Yang keempat, rendahkan diri di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, berdoa untuk mereka. Apa kaulan sadida sama kaulan karima ya? Kaulan karima itu perkataan yang mulia. Kaulan Oh. sadida perkataan yang tegas. Kalau sama orang tua jangan pakai sadida, pakai kalimah. Jadi di dalam Quran tuh banyak banget jenis perkataan. Ada kaulan ma'rufah, kaulan karima, kaulan sadida, kaulan layyina. Kaulan ma'rufah, perkataan yang ma'ruf, yang artinya di sini kalau ngomong itu nggak usah pakai istilah-istilah yang nggak dikenal, ya.
Udah yang orang paham aja, ma'ruf. Udah orang banyak tahu. Gak usah belibet kalau ngomong gitu. Atau juga yang baik tapi juga yang orang banyak tahu. Qaulan karima ini buat orang tua, buat guru, ya, buat orang tua, buat guru, buat ulama, ustadz kita, guru-guru kita nih kali karima. Qaulan sadida antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau ngomong tuh sewajarnya saja. Ada tukang paket, oh ya bang, buat siapa bang? Buat ini, oh iya terima kasih ya bang. Udah nggak usah terima kasih ya bang, jangan. Saya menunggu paketnya. Ajo. Tukang paketnya geli. Iya, kata tukangnya. Terima telepon, Gina. Ya hati-hati ya Gina, terima telepon. Iya pesan kopi, kopi yang berapa bang? Jangan, nggak usah. Ya. Jadi memang kalau dalam Islam cewek itu harus judes, harus tegas. Kalau sama bukan mahram. Oh iya pesan Enggak. satu, oke, dikirim kemana? Udah catat gitu. Kagak usah pakai menye-menye, gak usah pakai kincing-kincing. Gak usah lah dipamerkan kecantikan dan kelembutanmu. Tapi kalau sama temennya nggak boleh juga kan berarti. Kalau sama temennya nggak boleh judes. Sama Kan teman perempuan. jangan. Sama teman apa ya? Perempuan laki-laki. Ya perempuan sama teman perempuan. Yang perempuan ya harus baik biasa. Sama teman perempuan kadang-kadang layina, kadang-kadang karima, gitu kan. Kalau lagi kesel ya sadida pakai. Kadang-kadang julid ya. Ya, kalau udah nggak sadida sadisa gitu kan, sadis dah tuh ya. Nah, kaulan layina buat siapa? Kaulan layina itu perkataan yang lemah lembut buat anak kecil. Aduh, sayangnya mama, aduh kesayangan, aduh anak solihah kayak gitu tuh layina. Tapi kerennya ini, kalau teman-teman baca surat Toha kalau nggak salah ya, di situ Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa menghadap Fir'aun, Fir'aun loh ya, makhluk terdurhaka sama Allah gitu kan, berdiri apa, ngaku Tuhan. Tapi apa Allah perintahkan? Pergilah kepada Fir'aun dan berkata-kata kepada dia dengan kaulan layyina. Allah suruh pakai kaulan layyina loh, yang lembut. Kenapa Mbak Ninis? Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa menghadap Fir'aun tapi harus pakai kata-kata layyina? Ayo, itu musuh yang memusuhi Allah banget loh. Sampai Firaun tuh nggak mau banget nyebut Allah. Cuma bilang Tuhannya Musa, Tuhannya Musa. Tapi kenapa Allah Ta'ala masih nyuruh pakai kaulan layyina? Mungkin untuk memberikan image yang baik. Satu, cakep ya. Kedua apa? Bagaimanapun Firaun itu bapak sambungnya Musa kan. Hmm. Dia bisa untuk membunuh Musa, dia nggak lakukan. Berarti kan masih ada hatinya ya. Waktu dia mau bunuh kan Asia kan yang sampai kelihatan sayang banget sama Musa. Artinya di sini Allah Ta'ala tidak menafikan jasa Firaun mengasuh Musa. Jadi pakai kata-kata layina kepada. Dan memang kalau orang yang memang belum tersentuh hidayah, kita harus pakai kelembutan. Niatnya buat ngambil hati. Makanya kalau misalnya Mbak Ninis mungkin kan di sana banyak orang Hindu ya. Gimana boleh nggak saya sedekah bagi makanan ke tetangga saya yang Hindu? Boleh banget. Gitu ya, boleh banget. Akikah kek, kurban kek, sepertiga kita, sepertiga tetangga, sepertiga orang miskin. Nah, tetangga walaupun Hindu bagi. Kenapa? Ngambil hati mereka. Gitu ya, ngambil hati mereka. Biar mereka tahu indahnya Islam seperti itu. Oh kata Umi Ida atau ayat 44 udah aku cari. Cakap, Fakulalahu qawlan jazakallah layyina. khair. Boleh dibaca terjemahnya, Bu Ida? Maka berbicara. Wida apa aku? Nah, bahkan Allah menghargai itu dia, subhanallah. Maka berbicara kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Ya, Masya Nah, Allah ya. artinya di sini Allah Ta'ala mengisyaratkan apa? Orang keras jangan dilawan keras. Keras pakai kelembutan. Seperti halnya Ibnu Hajar, yang seorang ulama kan, dia disebutnya Ibnu Hajar. Kenapa? Sebenarnya itu julukan dari gurunya, saking kesel, bebel banget ya otaknya ini ulama ini. Tapi saya lupa nama aslinya. Julukannya Ibnu Hajar, anak batu. Nggak pernah bisa nerima pelajaran. Sampai dia sedih banget Ibnu Hajar. Ketika dia pulang, dia sedih, dia duduk di pinggir sungai. Duduk lama. Setiap saat itu dia duduk nangis. Nangis menangisi kebebalannya yang dibilang sama gurunya. Sampai akhirnya tersadar. Matanya ngelihat batu yang jadi bolong, ada tetesan air di atasnya. Dia lihat udah berkali-kali, tapi batu dia mikir. Itu batu sampai cekung begitu. Itu pas tetesan air. Berarti tetesan air itu terus-menerus menetes di batu tersebut sampai dia jadi cekung. Apa moral of the story-nya, Mbak Gina?
Artinya air yang kelihatannya nggak ada tenaga itu, yang lembut itu bisa membuat batu yang keras itu jadi cekung. Ya, jadi nggak usah putus asa menghadapi kekerasan yang kita terima. Tetap kita pakai kelembutan itu lebih mengalahkan sebenarnya. Bukan keras pakai keras, bukan keras keras pakai keras jadinya sambel, ya kan batu mah cobeknya kan jadi sambel. Salah Oke? dong, keras jadi pedes. Ya. Iya begitu jadi pedas sih. Winda pinter, pinter banget, masya Allah, Winda, Winda. Wow, loh Bari. Kenapa jadi gue? Jadi Oke ya, sudah ya. Ustazah, kalau ada muslim atau muslimah yang orang tuanya non-muslim, tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tuanya ya. Selama orang tuanya masih hidup, ya, selama orang tua masih hidup, dia punya kewajiban berbuat baik. Bukan bakti ya, berbuat baik. Ingat, berbuat baik itu artinya di sini sesuai normanya. Ingat, orang tua kita yang bukan muslim itu kita hormati, berbuat baik sesuai sesuai sebagai manusia orang tua. Tapi jangan taat untuk hal-hal yang menjurus ke akidah. Iya. Orang tua muslim pun begitu. Kita hormatin, kita seperti sesuai dengan Al-Isra 2324 ya, tapi kalau udah nyuruhnya maksiat jangan. Ya, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Diajakin ke orang pintar Ustaz, jangan mau. Ustaz Felix saja kemarin ada acara itiba, mami papinya kan masih Nasrani kan? Itu ada kemarin bicara di sana Oh, dikasih tempat, kalau beliau dikasih masya tempat Allah ya, ini orang tua udah sampai VIP. mendukung. Udah sampai Iya, mendukung dia orang tuanya mah. Masya Allah itu. Masa kakaknya juga udah masuk Islam kan, kakaknya Felix. Nah, kakaknya udah tinggal mau bapaknya aja. Nah, itu kalau nanti mau tahu kisah bagaimana seorang anak tetap berbuat baik sama orang tua sampai orang terdapat hidayah tuh kisahnya Ustadz Syafi Antonio tuh keren banget juga tuh. Nanti insya Sofia Allah tuh, saya, oh iya iya iya. saya cari dulu, saya lupa soalnya. Kita sambung lagi dengan surat An-Nisa ayat 36 di bawahnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu mempertegas ya, mempertegas perintah Allah Ta'ala di ayat Al-Isra tadi. Dan sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi Allah sama sekali nggak pengen disekutukan. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya dengan suami pun tidak mau Allah disekutukan, dengan anak pun tidak mau. Kadang-kadang kita ketika belajar ini, saya pun dulu begitu, belajar ini, jangan sekutukan Allah. Jangan dua kalau pikiran saya cuma orang, coba orang lain. Ternyata ketika kita berharap banyak pada pasangan kita pun kita udah di situ kita udah musyrik tipis-tipis tanpa kita sadarin. Kan kita ada pemahaman begini, ya lo kan kepala keluarga, lo harus bisa mencukupi dong. Lo harus bisa dong, gue pengen ini pengen begitu ya nggak bisa. Kewajiban suami Allah Ta'ala berfirman menafkahi keluarganya. Nggak ada perkataan kewajiban suami mencukupi keluarga, ada. Cukup itu dari Allah ke kita. Cukup itu kalau udah berkah. Nah, gimana cari biar berkah? Ridho dulu sama kemampuan suami. Itu ya. Tapi kalau suaminya bohong gimana? Nah, berarti suaminya kurang soleh. Maka cari yang soleh. Wah, Ya, baik. Nggak bisa diretur soalnya kayak gitu. Ada yang tanya lagi di kolom chat ya? Nggak ada. Udah tadi Mbak Ida. Oh, udah. Nah, sekarang kata-kata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ingat di kata-kata wa'budu. Itu dari ibad ya, artinya sesembahan. Sembahlah Allah wa'budullaha. Nah, ibadah itu apa sih? Ibadah itu apa sih? Apa sih arti ibadah? Kamu lagi ibadah ya, gitu kan? Ibadah apa? Ibadah puasa, ibadah sholat, ya kan? Ibadah haji, ibadah umum. Kan semua pakai ibadah. Apa ibadah? Ibadah itu kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna. Ya, ibadah adalah satu kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna. Ini kalau kita nggak paham, ketika kita melakukan ibadah, kita nggak bisa kumpulin nih rasa tunduk kita. Jadi teman-teman boleh catat, ibadah adalah kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna, ya. Ibadah adalah kata yang mengumpulkan ketundukan yang sempurna dan puncaknya dengan kecintaan kepada Allah yang sempurna. Pelan-pelan. Pelan-pelan kata Bu Bima. Mau kemana Bu? Buru-buru aman. Ibadah Soalnya adalah aneh nggak tuh siapa yang nyatet. Ibadah adalah kata yang mengumpulkan
ketundukan yang sempurna. Dan puncaknya dengan kecintaan kepada Allah yang sempurna juga, gitu, ya. Dan puncaknya dengan kecintaan kepada Allah yang sempurna. Ada nggak orang tunduk tapi nggak cinta? Ada. Ada nggak orang kelihatan tunduk tapi kosong? Ada. Itu tadi yang sholatnya asal kewajiban doang. Kayak nggak ada ininya ya, kayak Iya, nggak ada gitu. ya gitu. Sholat nggak pakai hati, ngaji nggak pakai hati, cuma ngejar one day one juice misalnya. Kali dikejar-kejar sama adminnya gitu kan. Kagak pakai hati lagi, ngeri itu, gitu kan. Maka di sini ketundukan kosong, kecintaan kosong itu bukan ibadah. Karena ibadah harus mengumpulkan dua perkara tersebut dengan sempurna. Tunduk dan cinta. Sama Tunduk Ivonium. dan cinta. Ya. Sekarang kita ke surat Al-An'am. Ini Masya Allah banget ini suratnya nih. Surat Al-An'am. Nah, saya bagiin dulu ini faidah ya, Masya Allah, cakep banget. Hmm, ya Allah, keren banget di sini. Sabar, sabar. Abang dulu. Kita lihat dulu sebelum kita ke surat selanjutnya. Ada surat Maryam, ya. Surat Maryam ayat 31 dan 32. Kita lihat dulu beberapa ayat di mana Allah Ta'ala menggandengkan setiap perintah penting dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya tambahin lagi biar teman-teman paham. Biar teman-teman tahu, ya Allah segitu pentingnya ya ternyata berbakti pada orang tua gitu. Pertama, tadi surat apa? Surat Al-Isra 23-24. Lalu ada lagi di Al-Baqarah 83. Al-Baqarah 83. Di ayat ini Allah menggandengkan perintah bertauhid kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini juga berlaku sama syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi bukan kita doang. Allah berfirman ke Bani Israel. Apa kata Allah Ta'ala? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Tuh lagi itu. Ya, dari dulu yang namanya berbuat sama orang tua, sebelum ada yang namanya istilah-istilah orang tua toksik zaman sekarang media sosial bla 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 bla, udah dari dulu perintah berbaik pada orang tua, ya. Al-Baqarah 83. Kemudian ya Allah, ini surat Maryam yang sering dibaca juga, kayaknya ini juga pernah viral ya, surat Maryam 30 sampai 36. Yang dibilang qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, itu perkataan Nabi Isa. Dan itu katanya gini, 5 ayat ini, kalau teman-teman mau tahu nih, banyak ustadz yang bilang ini adalah ayat-ayat untuk melawan segala kemustahilan. Jadi kalau teman-teman lagi dalam urusan yang rasanya mustahil untuk teman-teman selesaikan, coba baca ini. Dari 30 sampai 36. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa Ayat berapa? ja'alani mubarakan. Apa? Apa, Win? Ayat berapa? 30 sampai 36. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Nah, itu.
Oh, baru udah Apa berbakti lagi. perintahnya situ? Dan dia merintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat, wa ausoni bisolati wa zakat. Jadi Allah Ta'ala tuh kalau udah perintah sholat pasti sambung sama zakat. Jadi jangan salah. Rajin sholat kagak mau zakat salah. Rajin zakat kagak mau sholat juga salah. Sholat dan berzakatlah gitu kan. Kemudian kata Nabi Isa, selama hidup aku disuruh mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan Allah Ta'ala merintahkan padaku juga untuk berbakti kepada ibuku. Pakai walidati, karena Nabi Isa nggak punya bapak. Gitu. Kalau kita walidaya, ya kan di ini wabil walidani. Kalau Nabi Isa walidati, karena merujuk kepada Maryam, ibunya. Wabarram biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Ya. Jadi di surat Maryam juga ada perintah berbakti kepada orang tua. Lalu di mana lagi? Surat Luqman jelas. Ya, surat Luqman ayat 14. Anish kurli wali walidaika ilayal masir, kata Luqman. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Ta'ala ya, dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempatmu kembali. Luqman ayat 14. 11. Nah, tadi sudah dikuatkan lagi dengan hadis dari Nabi SAW. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ntar saya kasih hadisnya ke grup. Ya, ada lagi hadis Nabi yang keren nih. Alzamu rijlaha fathammal jannah. Apa kata Rasulullah? Lazimilah kaki ibumu, karena di sanalah surga. Masya Allah. Sebenarnya sih secara hakikatnya bukan berarti kita kudu mencium-ciumin terus kaki emak kita, bukan. Artinya apa ya, merendah banget lah sama ibu kita gitu ya, ngalah aja udah ngalah gitu, nunduk kalau ngomong sama mereka gitu. Mungkin apalagi kalau mereka lagi ngomel-ngomel gitu ya, itu ya anak tiga ya, Naswa sama Taifun. Alista dan Ivon sama Bunda, nunduk aja kalau dimarahin, nunduk cari duit maksudnya. Nah sekarang kita lihat lagi tentang perintah kepada kedua orang tua kita biar tahu ihsannya ini ya teman-teman. Saya kasih ada sekitar bentar, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 hal. Mau catat ya. Nanti kalau menanya silakan. Saya kasih dulu. Dari ayat tadi, Al-Isra 23 dan 24, kita bisa ambil 8 perkara ya. 8 hal nih. Kalau kita boleh, kalau kayak status FB, moralnya ya, moral dari Al-Isra 23 dan 24. Pertama kata-kata wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ini ya kalau kata-kata dari maf'ul mutlaknya fungsinya untuk penekanan. Ya, untuk penekanan wabil walidaini ihsana. Kata-kata ihsana ini dia maf'ul mutlak. Dia artinya benar-benar ditekankan, nggak boleh ditolak, nggak boleh dinego lagi, nggak boleh ditawar-tawar. Sama orang tua apa? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, itu maksudnya. Berbuat baiknya itu dengan sebaik-baiknya. Mencakup apa? Mencakup ihsan fi'li dan ihsan qauli. Ihsan fi'li dan ihsan qauli. Ibu Mima kalau lagi nyatet, saya ntar nggak cepet-cepet. Kalau nggak ada di kamera saya cepetin nih. Ihsannya gimana maksudnya? Ihsan fi'li, ya, baik dalam perbuatan. Ihsan qauli, baik dalam perkataan. Jadi sikap kita, bahasa tubuh kita juga harus baik. Selain perkataan juga harus baik. Oke, yang kedua, apalagi yang kedua? Allah tekankan untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka telah mencapai masa jompo, masa lansia. Nah, itu yang makanya ngomong aja jangan, karena orang tua gampang tersinggung. Jadi mereka udah masa itu, udah masanya mereka lemah, mereka nggak mampu. Tapi ada kata-kata indakal kibaro. Nah, Bu Ida perhatikan ya. Imma yablugonna indakal kibaro. Kibaro ini kalau diterjemahkan kan jompo, masa lemah mereka. Tapi kalau secara bahasa, kibar itu kan sombong, besar, merasa besar. Apa maksudnya Mbak Ida? Saya mau nanya nih. Mbak Ida, orang tua itu di sini dibilang jika keduanya sampai berumur lanjut. Indakal kibaro. Dalam penjagaan kita, usianya udah lanjut, tapi pakai kata kibar. Sedangkan kibar ini kalau secara bahasa diartikan besar, sombong. Gimana ya? Orang tua yang udah lanjut. Orang tua itu makin tua, makin merasa apa? Kamu tahu apa sih anak kecil?
Jadi ada sombongnya orang tua gitu loh. Makanya kalau ngasih orang tua kan ngadepin orang tua sama ngadepin anak beda. Anak kita bilangin kamu ngangkat emosi, mama bilang udah pokoknya iya aja. Bisa anak, kalau orang tua nggak bisa kita gituin. Udah pokoknya mama iya aja, nggak bisa. Mama dulu nggak gitu ya waktu kamu kecil bla 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 bla. Misalnya, bener nggak? Jadi orang tua itu memang ada kibarnya sebagai orang yang sudah tua. Apa kalau kita lagi ceramahin, kagak bisa. Mah nggak boleh mah pakai bangle mah. Kagak boleh kita ngomong kupu-kupu datang mau ada tamu, nggak boleh. Mah nggak boleh mah kalau nikahan lempar-lempar celana dalam ke atas genteng. Dari dulu juga udah begini, nggak kenapa-napa. Kamu baru ngaji di mana sih? Soal-soal bilangin mama. Kalau kata mak orang Betawi, ente baru nyemplung, ane udah kering. Nah, Asik. benar nggak Mbak Ninis? Ada sombongnya orang tua yang memang nggak bisa kita bantah. Kita kalau udah kayak gitu diem kita kan. Makanya itu tadi. Makanya kan Allah Ta'ala udah kasih wasiat, udah kasih tips. Allah Ta'ala bilang apa? Kalau ngomong sama mereka kata-kata yang mulia. Artinya apa? Ya udah bujuk-bujuk aja, udah pakai kata yang bagus biar diterima. Nah, ihsan itu pakai perbuatan juga. Kalau kata Ustadz Maududi dulu gitu, saya ingat banget ceramahnya beliau. Ada seorang yang nanya, Ustadz, sejak saya ngaji, saya merasa pokoknya dia merasa merasa alhamdulillah dapat banyak ilmu. Tapi gimana Ustaz caranya mengajak orang tua saya yang dia belum dapat hidayah? Wah, Ustaz langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, orang tadi bilang belum dapat hidayah gitu kan. Nah, Ustaz Maududi bilang, apa namanya? eh berbuat baiknya itu tunjukin dengan perbuatan. Nggak usah ngajak ngaji dulu, nggak usah. Antum kalau nengok ke rumah orang tua antum, misalnya berapa berapa kali? Sebulan misal sekali. Ketika antum sudah ngaji, tingkatkan jadi sebulan 2 kali. Ya, sebulan 2 kali. Tadi sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tadi sebulan 2 kali, jadiin seminggu sekali. Itu kata Ustadz. Kedua, antum biasa ngasih berapa ke orang tua sebulan? Misalnya 500.000 sebulan. Ketika antum sudah ngaji, tingkatkan. Jadi 1 juta sebulan. Gitu. Maka tambahin. Jadi ini pakai pakai fi'li, pakai perbuatan. Yang ketiga, kalau ketemu orang tua antum, antum salaman bagaimana? Cium tangan. Oke, tambahin lagi dengan cium pipi kiri dan kanan. Antum bisa lakukan itu, perubahan itu, orang tua antum akan heran sendiri. Kok dia makin ngaji, makin baik ya? Gitu. Sama siapa sih dia ngajinya? Nggak usah antum mau ngotot-ngotot nanya gimana cara dapat hidayah. Nanti insya Allah hidayah datang adalah keteladanan yang antum berikan kepada orang tua. Gitu. Ini minta orang tua dapat hidayah, dia makin menjauhi orang tuanya. Makanya dikata-katain makin keras gimana orang tua dapat hidayah kan gitu ya. Itulah ya. Berbakti sama orang tua Tambah. itu, Masya Allah, sesuatu yang susah, tapi insya Allah bukan berarti kita nggak bisa. Minta kita sama Allah Ta'ala biar kasih kita kemampuan untuk berbakti sama orang tua kita. Yang ketiga, gimana pesan Allah dalam ayat ini? Di ayat ini Allah Ta'ala memotivasi kita. Ya, memotivasi agar kedua orang tua tinggal sama kita. Ya, ketika dalam kata-kata indakal kibaro, tatkala mereka tua di sisimu, bukan malah anak saling lempar-lemparan tanggung jawab. Malu aja, gue sibuk. Nggak bisa. Ya, maka ada istilah sungguh aneh seorang ibu mampu mengayomi 5 bahkan 10 anak, tapi 10 anak nggak bisa mengayomi seorang ibu, bukan? Nah, yang keempat gimana? Allah Ta'ala melarang kita mengatakan ufin. Ah, ya, itu tadi ya, itu ucapannya mah kedengarannya ringan, tapi kelihatan banget itu menunjukkan kejengkelan seseorang kepada orang tepat yang ngucapin, apalagi ke orang tua, nauzubillah. Maka segala perkataan, perbuatan, bahkan lirikan mata kita, ya, sikap yang menunjukkan kita jengkel itu nggak boleh kita tunjukin kepada orang tua. Ya. Kemudian apa lagi? Ke orang tua harus, yang kelima ya, ke orang tua harus pakai kata-kata yang lembut. Mereka berhak banget untuk kita memilih kata-kata yang lembut yang kita harus ucapkan kepada mereka sebagai apa? Sebagai penghormatan dan kasih sayang kita. Jangan sampai kita mikir 20 semalaman gak bisa tidur, mikirin perkataan yang akan kita ucapkan besok kepada bos kita. Sama orang tua kita kagak mikir-mikir ngomong. Bukan? Lalu yang keenam, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tawadu, rendah diri. Merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Jangan sampai kita merasa sombong, merasa lebih tinggi di hadapan orang tua. Dasar orang tua nggak sekolah. Kayak gue dong S2. S2 juga dari siapa? Kan gitu ya. Yang mulai menyekolahkan dia dari TK itu siapa? Subhanallah kan? Nah, maka kata Nabi Isa kan gitu kan. Wabarrom biwalidati walam yaj'alni jabbarom syaqiyya, kata Nabi Isa.
dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Masya Allah ya. Maryam biar kata single fighter, single parent, mana dia minyi-minyi kan tidak. Nabi Isa jadi orang yang hebat ya. Nah, di sini kata Ibnu Katsir tentang ayat ini apa? Yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong dan angkuh untuk beribadah dan taat kepadanya dan untuk berbakti kepada ibuku yang bisa mengakibatkan aku jadi celaka. Jadi Nabi Isa lagi testimoni ya bahwa itu tadi Allah nggak jadikan dia orang yang sombong, angkuh, yang nggak mau ibadah gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah jadikan Nabi Isa itu orang yang mau ibadah, taat pada Allah dan taat kepada ibunya. Jadi yang ketujuh, perintah untuk mendoakan kedua orang tua bukan cuma ketika orang tua udah nggak ada. Orang tua sekarang masih ada juga doakan. Alhamdulillah yang masih lengkap kayak Mbak Winda. Siapa lagi? Gina masih lengkap, Gin? Lengkap. Alhamdulillah kunci surga masih lengkap. Mbak Ninis tinggal satu ya. Ya alhamdulillah saya udah nggak ada dua-duanya. Tapi masih satu lagi. Baik ya. Nah, yang kedelapan gimana? Perintah Allah Ta'ala untuk mengingat kebaikan kedua orang tua. Bagaimana susahnya merawat dan membimbing kita waktu kita kecil. Jadi artinya kita jangan pernah melupakan hal itu. Pernah kita lihat di medsos ya, seorang bapak yang nanya mulu anaknya sampai gemes gitu, gergetan, marah. Lalu si bapak bilang, dulu atau kamu kecil juga suka nanya. Nanya terus, tapi aku dengan senang hati menjawabnya. Itulah bedanya orang tua ngadepin anak dan anak ngadepin orang tua. Itu ya, Masya Allah. Saya lihat chat dulu kayak ada yang nanya. Tadi kan kita mulai, Afwan, tadi kan kita mulai 19.45 ya, jadi ntar 10 menitan lagi ya. Oke, siap. Baik. Ada yang nanya, bisa kebaca? Di kelas tauhid sebelumnya pernah ada yang mual muntah sebelum atau pada saat sedang mengikuti kelas kah Ustazah? Benar. Tumben sejak maghrib mual dan muntah. Bisa lagi haid, bisa habis ambil darah, bisa juga karena ini pelajaran tauhid. Jujur. Ini wallahi ya saya juga testimoni. Saya tiap mau mulai kelas emang dipikir saya keadaan saya sehat. Saya tuh kalau ngikutin nafsu saya pasti maunya izin. Ada yang saya rasain. Saya tuh kayak muter kayak kelingan. Tapi saya selalu bilang gue udah sering membuktikan tiap habis belajar alhamdulillah seger. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau lagi kurang sehat seperti Mbak Mary tuh beliau tetap mengusahakan tetap ikut. Kenapa? Insya Allah menghadiri kajian itu bagian dari ruqyah. Ya Mbak Abdiah jangan ngambek kalau saya belum kasih tahu mandi ruqyah Ain karena ini kita kajian pun sudah ruqyah Mbak. Iya, sedang enggak. Saya kalau tiap mau ikut kajian kok itu ngantuk berat. Woi, sakit. Aduh. Pas udah kajian seger nggak? Seger. Nah, setan saya. Nah, masa juga gitu muter. Kita di kepala sakit banget. Kira kita sehat dulu, enggak juga. Masya Allah ya, itu ujian orang belajar, apalagi online. Masya Allah, makanya semoga Allah Ta'ala mampukan teman-teman semua, kita semua ya. Allah kasih kita sehat. Ingat teman-teman, kalau kata Imam Syafi'i, 6 resep belajar, salah satunya apa? Pasti akan melalui masa yang panjang. Jadi lawan bosennya. Itu yang namanya bosen pasti ada, tapi dilawan, kata Imam Syafi'i. Nggak ada yang namanya ilmu tuh langsung jebret instan kayak kopi sasetan, kagak ada. Kopi saset sama kopi yang kita olah aja beda rasa, bener nggak? Ayo siapa yang tukang ngopi? Ya kan? Tubruk. Nah, boleh kok Gina, pulangin. Ya Mbak Winda. Masih boleh kan Bu Winda? Saya sambung ke surat Al-An'am. Boleh. Ya. Mungkin nanti penjelasannya bisa kita bagi lagi, tapi sekarang kita baca dulu. Bismillah. Ini keren banget soalnya, ini nggak kalah kerennya penjelasannya. Bikin teman-teman insya Allah optimis menghadapi hari esok. Coba dibaca Mbak Abdiah. Al-An'am 151 153. Tadi dia nongol, kita panggil kagak nongol dia. Ayo. Lagi nyari buku. Ustazah. Tuh, kena. Halaman 3. Berapa? Halaman 3 terjemahnya, katakanlah. Ayat berapa Ustazah? Halaman 3, baca terjemahnya. Oh, ada di halaman di buku. Ya, ada kan? Ada di bukumu, Cin. Tenang. Dia 151 153. Oh, panjang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah
marilah kubacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu atau sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikanmu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Al-An'am ayat 151-153. 2 ayat aja peraturannya ada berapa biji tuh? Insya Allah kan. Tapi saya akan bacain 3 dulu mungkin ya. Bismillah. Kita pertama lihat dulu kalimat di atasnya, berarti Allah haramkan. Ya, berarti jangan sekali-kali kita lakukan. Teman-teman bisa distabiloin kata-kata haramnya ya. Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhan. Berarti nggak boleh kita lakukan. Kalau kita lakukan, kita dosa besar. Pertama apa? Jelas, jangan persekutukan sesuatu pun dengan dia. Kedua apa? Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu dan bapak tuh. Ya, berarti benar-benar ibu bapak itu paling tinggi. Perintah Allah paling tinggi, dan memang kalau sampai kita langgar, kita dosa besar. Artinya maaf, kita jaga makanan kita, nggak makan babi. Tapi kita ngelawan orang tua, gimana tuh? Nggak berbuat baik sama orang tua, gimana? Sama berarti, karena udah diharamkan sama Allah Ta'ala untuk sampai jangan sampai tidak berbuat kepada kedua orang tua. Maaf ya Mbak Ida, kena ya, saya juga kena. Kemudian yang ketiga nih, ini masalah zaman sekarang sampai orang yang tidak paham agama itu berprinsip child free, ya kan? Apa? Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Bahasa sekarang apa? Sekarang biaya apa-apa mahal, sekolah mahal, segala macem. Udahlah punya anak satu aja. Emang yang bikin dia bisa punya anak siapa? Atau udahlah child free aja, nggak usah punya anak. Atau ketika sudah terlanjur hamil dia aborsi lah. Beli nanas lah gitu, dia makan nanas gitu ya, bikin rujak apa namanya, kimboy gitu, ada pokoknya begitulah ya. Orang terjadi di kamera. Kemudian di sini Allah sambung, kami akan beri rezeki kepada mereka. Artinya ketika orang tua dulu bilang anak-anak bawa rezeki masing-masing, itu benar. Coba perhatikan kalimatnya. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan beri rezeki kepada mereka. Anak kelima, 5 rezeki masing-masing bawa. Nah, sekarang gimana caranya juga kita kasih pengertian ke anak-anak. Saya gini kalau ngomong ke anak saya. Misalnya gini nih, misalnya nih. Mama, kok waktu kakak enak banget, apa-apa lancar, bisa, giliran aku kuliah misalnya ketunda setahun. Atau kayaknya susah banget sih giliran sama aku. Kita kasih ayat ini. Kita bilang gini. Kamu udah ikut nggak? Udah ikut nggak sama mama jemput rezeki dari Allah? Kan kamu punya rezeki juga soalnya. Ketika yang menjemput rezeki cuma mama, Allah kasih rezeki ke mama nih. Kalian tidak jemput rezeki dengan ketaatan misalnya. Rezeki yang dikasih ke mama ini rezeki jatah kita. Ya mama harus bagi. Kurang nggak? Kurang. Jangan salahin ketika pada akhirnya nggak sebanyak sebelumnya misalnya nerimanya. Gitu loh, saya kalau ngajak anak ngomong, karena saya baca ini, kan mereka bawa rezeki masing-masing. Cuman kan rezeki harus dijemput dengan ketaatan. Ya taati anak-anak pada orang tua apa? Itu tadi ya, kita suruh sholat mau gitu kan.
Terus apa bukan lagi? bukan berarti di sini berarti bukan berarti si anak harus ikut bekerja gitu ya. Kan bantu Oh, dengan taat, ada taat sama orang tua. hmm. Kalau misalnya lo bilang pokoknya anak suruh kerja, udah dari kemarin gue suruh si Ipet nongkrong di lampu merah gitu kan, jadi manusia silver. Tapi kan Iya, disuruh terus. taat. Ternyata yang tidak pakai duit ini yang nggak mengharuskan mereka nongkrong di lampu merah, yang nggak mengharuskan mereka untuk berpanas-panasan, malah lebih susah dijalankan, bener nggak? Bangunin sholat, Oh, ingetin ngaji, itu caranya kalian taat sama Allah itu adalah cara kalian menjemput rezeki kalian, gitu loh. Misalnya anak tiga nih, satu taat, yang dua enggak, pasti hmm. beda. Ketika urusannya anak yang taat ini, pasti ada aja kemudahan yang Allah kasih, gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian merasa, kok mama salah aplikasi ya, kok waktu kakak begini, kok aku enggak. Tanya lagi ke mereka, ketaatanmu gimana sama Allah Ta'ala. Gitu loh. Jadi ayo kita taat bareng-bareng. Artinya apa? Mama nggak mau masuk surga berduaan doang sama papa. Kita masa pacaran mulu sampai surga. Kalian kemana gitu kan? Ayo kalian ikutan yuk. Masa anak gua atu-atu pergi dah rebek banget. Gak mau denger mereka. Oh enggak. Gitu ya. Jadi artinya di sini kita pun jangan takut. Makanya ada di hari satu lagi yang kemarin ini ya di buku ada apa di mana tuh? Mereka nggak mau punya anak karena mereka takut anak-anak mereka tuh makan bareng mereka yang nanti akan mengurangi rezeki mereka gitu. Oh, itu Diterima lagi Selamut Taufik. sama Taufik ya. Hmm. Malah begitu. Padahal tadi di sini bilang aku akan memberi rezeki padamu dan pada mereka. Jadi jangan pernah takut. Tiba-tiba hamil ya udah nggak usah pakai makan-makan nanas segala gitu kan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi. Artinya, perbuatan keji itu ada yang kelihatan. Mungkin yang kalau yang kelihatan kita masih bisa kita hindari, karena kita nggak enak sama pandangan orang. Tapi kalau yang tersembunyi, nah ini yang serem. Ada orang, maka orang munafik gitu, di depan orang banyak, dia kelihatannya solihah, tapi ketika dia sendiri, dia berani bermaksiat. Apa maksiat yang bisa kita lakukan ketika kita sendirian? Ya mungkin kita scroll-scroll yang nggak bagus gitu kan, dengar-dengar yang nggak bagus. Begitulah kira-kira ya. Nah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu yang sebab yang benar. Makanya kalau orang berburu itu nggak boleh. Ya, orang berburu yang buat hobi itu loh, itu nggak boleh. Ada alasan nggak dia ngebunuh binatang? Nggak ada alasan. Nah, artinya di sini kalau ngebunuh babi ngepet yang udah mengganggu sawah, boleh. Nggak membunuh Mana ada babi ngepet ganggu sawah? babi hutan maksudnya gitu, babi gitu ya pokoknya ya. Pakai protes. Hargen. Babi ngepetnya nyari iPhone 17. Abis ini saya jagalin Winda ngider ya. Gina dari Garut, Gina. Gina terus. Jadi teman-teman kalau bertanya lagi itu kalau kita ngebunuh, pokoknya ketika memang itu mengancam nyawa kita boleh kita bunuh. Ini kan kalau ngebunuh nggak boleh itu kalau tanpa alasan yang dibenarkan untuk membunuhnya. Jadi kita ngebunuh babi yang merusak sawah boleh, membunuh ular yang udah mengancam nyawa kita boleh, membunuh tikus boleh gitu kan. Nah kemudian sehabisnya dulu ya. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Jadi kita harus paham. Arti kita nggak akan bingung. Nggak akan bingung lagi apa? Nggak akan khawatir ketika ada anak satu dua tiga biji empat satu dua tiga empat lima biji gitu kan. Terus nggak akan bingung lagi dengan ini boleh gue bunuh atau tidak. Kadang kan masih ada pertanyaan kayak gitu ya. Gimana kalau kita ngebunuh nyamuk ya Allah gitu ya. Baik banget sama nyamuk dikasih donor darah gitu kan. Apalagi kemudian ya pakai seperti itu ya insya Allah ya. Ini ada satu, jangan sirik. Kedua, pada orang tua. Ketiga, jangan bunuh anak-anakmu. Keempat, jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun tersembunyi. Dan kelima, jangan membunuh jiwa yang diharapkan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Ini di sini ada 10 perkara sebenarnya. Jadi saya sampai baru 5 dulu. Sampai sini ada yang mau tanya, silakan. Jangan langsung semua yang bingung teman-teman. Soalnya ini emang perintahnya, Masya Allah kalau kita jelasin panjang lebar dia. Saya ada yang mau Ayo. tanya. Kalau pakai alat kontrasepsi atau steril itu diperbolehkan atau tidak? Nah, ini juga pertanyaan bagus ya. Apakah kita boleh pakai alat kontrasepsi? Kalau secara fikih boleh. Niatnya tapi tergantung kepada niatnya. Niatnya apa? Aku pokoknya nggak mau punya anak lagi, jangan. Pengen ngatur misalnya, ya, pengen ngatur, Jarak ya. ngatur jarak. Kedua, jangan benar-benar menganggap dan yakin bahwa dengan alat itu nggak akan hamil. Makanya ketika hamil dia kaget. Lah kan gue udah pakai IUD, kok hamil ya? Nah, itu berarti niatnya berarti dikeyakin udah salah. Seakan-akan itu benar-benar bisa membuat dia tidak
hamil. Cuman bilang, ya Allah ini sekedar ikhtiar ya Allah. Ya ikhtiar untuk Ya, menjarak. orang ini di luar gitu ya. Nah, tiba-tiba Allah kasih sundul-sundulan gitu kan. Baru 5 bulan kesundul lagi. Nah bilang ya udah qadarullah. Jadi boleh kan memakai alat itu secara fikihnya boleh. Yang penting jaga niatnya. Jaga niatnya jangan sampai merasa kita bisa mengatur jarak kelahiran. Kita bisa mengatur punya atau tidak punya anak. Bukan kita, tapi Allah Ta'ala yang Usia memberikan kita. karena sudah 40 ke atas begitu. Nah, Oh, tidak kan boleh. kalau udah 40 tahun nggak boleh hamil, bener tuh Mbak Nini. Itu kan kata manusia ya, bahkan orang bilang kalau 35 ke atas punya anak resiko cacat segala macam. Punten banget. Saya kemarin hamil yang terakhir saya umur 43 Mbak Ninis. Dan itu juga nggak terduga. Tapi udah saya mikirnya gini, itu sempat keguguran sebelum Icam sebenarnya 3 bulan sebelumnya. Nah pas gitu saya tiba-tiba kayak merasa, tiba-tiba saya kepikir aja gini pas lagi ngerukia teman saya yang di Bandung. Perut saya sebelah kiri kayak kesetrum kan. Saya langsung mikir gini, waduh hamil nih gue. Gitu langsung. Nah, tapi pikiran saya bilang begini, ya Allah, pokoknya kalau emang Allah berkehendak saya hamil, ini pasti anak dikuatin. Itu aja saya mikirnya. Ya, Bismillah, karena saya lagi dalam perjalanan rukyah ke Bandung dan ke Surabaya waktu itu. Alhamdulillah banget. Begitu masuk 8 bulan baru saya nggak bisa gerak Mbak Ninis. Nggak bisa gerak dari tempat tidur. Kalau bangun dibangunin, kayak gitulah ya. Jadi, bahkan ada lagi teman saya hamil 46 tahun. Jadi bukan, iya, dan sehat, cantik, serius. Dia bahkan sekarang badannya masih kayak orang baru punya anak satu gitu, dan wajahnya juga segar. Hah, berarti sekarang umurnya kakak berapa? 50 berapa gitu. Masya Allah, saya yang baru 50 aja merasa minder saya sama beliau ya. Masya Allah. Jadi itulah ya, arti di sini apapun yang kita lakukan, yakinkan itu cuma bentuk ikhtiar kita. Bentuk ikhtiar, hasil tetap Allah yang menentukan. Man propose, God dispose, kan begitu motonya kalau bahasa cegernya mah. Ceger nggak tuh? Dah, ada yang mau nanya lagi? Kalau ada yang mau nanya, saya nggak terus ini soalnya insya Allah yang selanjutnya besok aja. Ya, ada mau yang bertanya lagi kah? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah aman berarti kita lanjutkan minggu depan berarti ya Om? Ya Om? Yuk. Bentar, saya lihat ke chat, nggak ada ya tadi ya. Oke, semoga Mbak Amer cepat sehat ya, dan tadi Mbak Buma juga. Tadi Dila tiba-tiba ke itu ya, ada pamit nggak dia? Siapa? Para Dila. Masih Dila, ada iya, nggak? iya, iya. Pamit. Oh, pamit dia. Oke, baiklah. Jazakumullah Mbak khair. Butina juga Alhamdulillah. pamit tadi. Ya sudah Om? Oke, Ada sudah. ada yang mau tambahin lagi? Pokoknya intinya kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an arti di sini pengharaman kesyirikan ya. Karena yang namanya syirik itu nggak akan kalau kita nggak mengharamkan syirik, kita nggak akan bisa mewujudkan tauhid gitu aja. Jadi kalau sekarang nih intinya di buku ini kita akan bahas nggak ada cuma tauhid syirik itu aja. Jadi jangan pernah bosan. Dan lawan yang namanya kendala-kendala sebelum kajian itu udah pasti ujiannya. Ada. Ya. Jazakumullah khair. Yang aku ingat itu soal syirik ya. Yaitu seperti belajar ilmu itu tuh seperti melihat apa yang semut hitam di atas batu hitam gitu ya. Dalam kegelapan malam. Dalam kegelapan malam. Semut Ya, hitam di jebak hitam yang Mbak Ninis dalam kegelapan malam. Baik, sebelum saya tutup, ada informasi dari Relung Muslimah, misalnya nih teman-teman pada mau ikutan join di live streaming kita punya live streaming dari Mandar, dari Rumil Mandar itu setiap Selasa dan Rabu jam 9:30 dan jam 10-an ya. Ya Om ya, gitu. Itu kalau hari Rabu kita menukil kitab Sulamut Taufik, kalau yang hari Selasa kita ada dawa ya. Ada dawa besok. Hari Rabu Vicky. Tahu Vicky kan bahasanya pakai dalam-dalam. Rabu kemarin juga. Itu bisa itu bisa dicek di tapi IG-nya di IG Maulida Ulung ya. Teman-teman belum bisa di Relung Muslimah, nggak tahu nih IG-nya kalau belum 1000 followersnya belum bisa live. Jadi kalau mau join silakan. Kalau di IG kan kita ada ininya ya, ada apa sih namanya ya, pokoknya semakin banyak followernya semakin banyak ininya, nanti insya Allah akan terus berlangsung.
dengan bantuan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Mari kita mengucapkan hamdalah. Kita akhiri dengan hamdalah, kemudian istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsiran teman-teman semua. Sampai bertemu